Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusna. Di sini saya akan sedikit banyaknya menjelaskan tentang audit sumber daya manusia. Sebelumnya saya dari era 6 manajemen semester 5. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS manajemen sumber daya manusia yang diampu oleh Bapak Wahid. Di era yang kompetitif saat ini, organisasi terus-menerus berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Salah satu aspek kritis yang berkontribusi pada kesuksesan organisasi adalah manajemen sumber daya manusia yang efektif. Audit sumber daya manusia atau yang sering disingkat SDM hadir sebagai alat diagnostik yang penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan fungsi SDM. Apa itu audit SDM? Secara pengertian, audit SDM adalah proses evaluasi yang sistematis, independen, dan objektif terhadap kebijakan, praktik, prosedur, dan sistem SDM suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa praktik SDM selaras dengan tujuan strategis organisasi, mematuhi regulasi, dan mendukung pengembangan karyawan. Nah, di sini juga ada definisi menurut para ahli, yaitu Rifai 2004. Audit SDM adalah pemeriksaan kualitas kegiatan SDM yang dilakukan secara sistematis dan independen untuk menentukan apakah kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Menurut Gomez Mejia 2001, audit SDM adalah alat untuk menilai efektivitas fungsi SDM dalam mendukung tujuan organisasi. Nah, itulah definisi menurut para ahli. Nah, selanjutnya ada audit ini bertujuan untuk menilai kesesuaian. Jadi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketenagakerjaan, kebijakan internal, dan praktik terbaik best practice dalam bidang SDM. Di sini juga ada mengukur efektivitas, menilai sejauh mana fungsi SDM mencapai tujuan dan sasarannya, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis organisasi. Ada di sini juga selanjutnya mengidentifikasi area peningkatan, menemukan area yang memerlukan perbaikan dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kepuasan karyawan. Selanjutnya ada memberikan rekomendasi, di mana memberikan saran dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan kinerja SDM secara keseluruhan. Mengapa audit SDM itu penting? Ya, audit SDM penting itu memberikan banyak manfaat bagi organisasi. Di antaranya ada meningkatkan kepatuhan hukum. SDM meminimalkan risiko hukum dan denda akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, di mana mengoptimalkan proses SDM, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan produktivitas. Ada meningkatkan kepuasan karyawan, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang adil, transparan, dan mendukung sehingga meningkatkan moral dan retensi karyawan. Selanjutnya, meningkatkan reputasi organisasi, membangun citra positif sebagai perusahaan yang peduli terhadap karyawan dan mematuhi peraturan. Mendukung pengambilan keputusan strategis, memberikan data dan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan terkait SDM dan strategi organisasi secara keseluruhan. Mengapa penting juga, yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan, yaitu menemukan kesenjangan keterampilan dan pengetahuan karyawan yang dapat diatasi melalui program pelatihan yang tepat. Memperkuat akuntabilitas, yaitu meningkatkan akuntabilitas Departemen SDM dan manajemen dalam menjalankan fungsi SDM. Nah, itulah mengapa sangat pentingnya audit SDM dalam suatu perusahaan. Di sini juga ada jenis-jenis audit SDM.
Audit sumber daya manusia atau SDM adalah evaluasi sistematis terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik SDM dalam suatu organisasi untuk memastikan kepatuhan, efisiensi, dan efektivitasnya. Yang pertama itu audit kepatuhan, di mana memeriksa apakah kebijakan dan prosedur SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan internal perusahaan. Contohnya yaitu audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, BPJS, kontrak kerja, dan standar keselamatan kerja. Yang kedua, audit kebijakan dan prosedur SDM. Menilai efektivitas kebijakan dan prosedur dalam manajemen SDM. Contohnya evaluasi SOP perekrutan, pelatihan, penggajian, dan disiplin kerja. Yang ketiga, ada audit kinerja SDM. Mengevaluasi sejauh mana karyawan dan tim SDM mencapai target organisasi. Contohnya seperti penilaian kinerja individu, efektivitas pelatihan, dan tingkat produktivitas. Yang keempat, audit manajemen talenta. Mengukur bagaimana perusahaan mengembangkan, mempertahankan, dan mempromosikan karyawan berbakat. Contohnya evaluasi program pelatihan, jalur karir, dan rencana sukses kepemimpinan. Yang kelima yaitu ada audit budaya dan keterlibatan karyawan, yaitu menilai kepuasan, motivasi, dan keterlibatan karyawan dalam perusahaan. Contohnya survei kepuasan kerja, tingkat retensi karyawan, dan budaya organisasi. Yang keenam yaitu ada audit kompensasi dan benefit. Mengkaji apakah sistem penggajian dan tunjangan sudah adil, kompetitif, dan sesuai dengan standar industri. Contohnya evaluasi gaji, tunjangan kesehatan, bonus, dan insentif lainnya. Yang ketujuh ada audit keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu K3, memastikan bahwa tunjangan kerja aman dan sesuai dengan regulasi keselamatan. Contohnya itu audit risiko kerja, kepatuhan terhadap standar OSHA atau K3, dan ketersediaan alat keselamatan. Yang kedelapan yaitu ada audit hubungan industrial, mengevaluasi hubungan antara perusahaan dengan karyawan atau serikat pekerja. Contohnya analisis perselisihan kerja, kepatuhan terhadap perjanjian kerja bersama, PKB, dan tingkat kepuasan pekerja. 9. Audit teknologi SDM. Menilai efektivitas penggunaan teknologi dalam mengelola SDM. Contohnya ialah evaluasi sistem HRIS atau Human Resource Information System, database karyawan, dan sistem penggajian otomatis. Audit SDM ini membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, mematuhi regulasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi karyawan. Nah, siapa aja sih yang melakukan audit ini? Dalam audit SDM dapat dilakukan oleh beberapa pihak, tergantung pada tujuan dan lingkup audit. Pihak-pihak yang biasanya melakukan audit SDM yaitu ada tim internal perusahaan atau internal auditor, seperti Departemen SDM melakukan audit internal untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan sumber daya manusia. Ada tim audit internal, bagian audit perusahaan yang secara independen meninjau kepatuhan dan efisiensi sumber daya manusianya. Ada manajemen puncak bisa terlibat dalam audit untuk mengevaluasi kinerja SDM secara strategis. Yang kedua ada auditor eksternal, di mana ialah terdiri dari kantor akuntan publik atau disingkat KAP, melakukan audit independen untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar. Ada dari konsultan SDM, pihak profesional untuk mengevaluasi kebijakan SDM dan memberikan rekomendasi perbaikan. Ada dari lembaga pemerintah seperti Kementerian Ketenagakerjaan yang bisa melakukan audit kepatuhan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di sini yang ketiga yaitu ada dari lembaga sertifikasi dan pengawas, di mana terdiri dari badan sertifikasi ISO jika perusahaan menerapkan standar ISO 9001 yaitu manajemen mutu, atau ISO 45001 atau K3
ada dari serikat pekerja atau lembaga pengawas hubungan industrial, bisa melakukan audit terkait hak dan kesejahteraan pekerja. Setiap pihak memiliki perannya masing-masing, baik untuk memastikan kepatuhan, meningkatkan efisiensi, maupun mengoptimalkan strategi pengelolaan SDM dalam perusahaan. Tantangan dalam melakukan audit SDM. Di dalam audit SDM juga ada tantangannya, yaitu mencakup kurangnya dukungan manajemen. Penting untuk mendapatkan dukungan dari manajemen puncak agar proses audit dapat berjalan dengan lancar. Keterbatasan sumber daya, audit SDM membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang memadai. Resistensi terhadap perubahan. Karyawan dan manajemen mungkin resisten terhadap perubahan yang diusulkan berdasarkan hasil audit. Kesulitan dalam mengukur efektivitas. Mengukur efektivitas SDM secara objektif dapat menjadi tantangan. Kerahasiaan data. Audit SDM melibatkan akses terhadap data karyawan yang bersifat rahasia, sehingga perlu dijaga kerahasiaannya. Nah, itu kan tantangan dalam melakukan audit SDM-nya. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang tips untuk audit SDM yang sukses. Yang pertama itu, tetapkan tujuan, lingkup, dan siapkan tim. Tujuan dan lingkup ialah mencakup pastikan audit punya tujuan jelas, misal kepatuhan regulasi, akurasi data, dan tentukan area spesifik yang akan diperiksa seperti data karyawan, penggajian, rekrutmen, dan lainnya. Tim kompeten. Bentuk tim dengan anggota yang memahami proses SDM, sistem data, dan audit. Pastikan mereka memiliki akses penuh ke data dan sistem terkait. Tips kedua, persiapkan data dengan teknologi pendukung. Kumpulkan data dari sumber relevan seperti RIS, dokumen fisik, dan lain-lain. Pastikan lengkap dan terkini. Bersihkan data dari duplikat atau kesalahan. Gunakan alat audit atau software analisis untuk efisiensi, misal Excel atau tools khusus HR audit. Yang tips selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada analisis data dan kepatuhan. Bandingkan data dengan kebijakan internal, regulasi hukum, undang-undang ketenagakerjaan, GDPR, dan standar industri. Identifikasi ketidakakuratan, ketidakkonsistenan, atau risiko, misal kesalahan penggajian, pelanggaran privasi. Yang keempat, buat laporan jelas dan tindak lanjut. Dokumentasikan temuan audit secara terstruktur, termasuk rekomendasi perbaikan. Rencanakan tindakan korektif dengan timeline dan penanggung jawab. Lakukan audit lanjutan untuk memastikan perbaikan efektif. Kelima, libatkan stakeholder dan jaga keamanan data. Kolaborasi dengan manajemen dan departemen terkait untuk dukungan dan implementasi hasil audit. Pastikan keamanan data selama proses audit, enskripsi data, batasi akses, patuhi aturan privasi. Keenam, dokumentasi dan peningkatan berkelanjutan. Catat seluruh proses audit, metode, temuan, tindakan. Untuk referensi masa depan, lakukan audit berkala dan pantau kualitas data SDM secara rutin untuk memastikan keberlanjutan. Nah, itulah tips-tips untuk audit SDM yang sukses. Jadi kesimpulannya, audit sumber daya manusia adalah alat yang sangat berharga untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan fungsi SDM. Dengan melakukan audit SDM secara berkala, organisasi dapat memastikan kepatuhan, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kepuasan karyawan, dan mencapai tujuan strategisnya. Audit sumber daya manusia bukan hanya tentang menemukan kesalahan, tetapi lebih tentang mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan memahami proses, manfaat, dan tantangannya, organisasi dapat memanfaatkan audit SDM untuk membangun fungsi SDM yang kuat dan berkontribusi pada kesuksesan jangka panjang. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan terkait audit sumber daya manusia. Materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang motivasi dan kepuasan kerja. Pertama, kita definisikan dulu apa sih motivasi itu.
Motivasi adalah dorongan internal dan eksternal yang mengarahkan, menggerakkan, dan mempertahankan perilaku seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam dunia kerja, motivasi membantu meningkatkan kinerja, kepuasan kerja, kreativitas, serta loyalitas karyawan, sekaligus mengurangi tingkat absensi dan turnover. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi? Yang pertama itu ada faktor intrinsik, di mana faktor intrinsik berasal dari dalam diri seseorang dan berhubungan dengan kebutuhan atau keinginan pribadi yang memberikan kepuasan internal. Yang kedua ada faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik berasal dari lingkungan eksternal dan berhubungan dengan hal-hal yang diberikan oleh organisasi atau pihak luar sebagai penghargaan atau pendorong. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Pertama, pekerja itu sendiri. Tingkat minat dan makna yang dirasakan dari tugas-tugas yang dilakukan. Kedua, ada imbalan. Kepuasan terhadap kompensasi finansial yang diterima. Ketiga, hubungan kerja. Kualitas hubungan dengan rekan kerja atasan dan bawahan. Keempat, peluang pengembangan. Kesempatan untuk belajar, berkembang, dan mendapatkan promosi. Kelima, kondisi kerja. Kenyamanan lingkungan fisik dan fasilitas kerja yang mendukung. Keenam, keseimbangan kerja hidup, work-life balance. Kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Selanjutnya ada dampak motivasi dan kepuasan kerja. Dampak positifnya yaitu adanya motivasi dan kepuasan kerja ialah meningkatkan produktivitas karyawan yang termotivasi dan puas lebih cenderung bekerja dengan efisien dan menghasilkan output berkualitas. Loyalitas yang tinggi. Kepuasan kerja mendorong karyawan untuk tetap bertahan dan di perusahaan sehingga mengurangi tingkat turnover. Kreativitas dan inovasi. Motivasi yang kuat membantu karyawan berpikir kreatif dan menawarkan solusi inovatif untuk tantangan kerja. Selanjutnya ada lingkungan kerja positif. Kepuasan kerja menciptakan suasana kerja yang harmonis, kolaboratif, dan mendukung antar karyawan. Ada pengembangan diri. Motivasi mendorong karyawan untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan yang bermanfaat bagi individu dan organisasi. Kesejahteraan psikologis. Kepuasan kerja meningkatkan kesejahteraan mental dan mengurangi stres atau tekanan di tempat kerja. Nah, itulah dampak positifnya dari motivasi dan kepuasan kerja. Selanjutnya kita harus bahas juga tentang dampak negatifnya, yaitu tidak adanya motivasi kepuasan kerja. Dampak negatifnya ialah penurunan produktivitas. Karyawan yang tidak termotivasi cenderung bekerja lamban, tidak efisien, dan tidak fokus pada hasil. Turnover yang tinggi. Ketidakpuasan kerja sering menyebabkan karyawan mencari pekerjaan di tempat lain, meningkatkan biaya rekrutmen dan pelatihan. Absensi tinggi. Ketidakpuasan membuat karyawan sering absen karena kurangnya minat atau stres terkait pekerjaan. Konflik di tempat kerja. Lingkungan yang kurang memotivasi dapat meningkatkan ketegangan dan konflik antara karyawan. Penurunan reputasi perusahaan. Jika banyak karyawan tidak puas, hal ini dapat memengaruhi citra organisasi di mata calon karyawan dan pelanggan. Stres dan burnout. Kurangnya motivasi dan kepuasan kerja dapat meningkatkan risiko stres, kelelahan emosional, dan masalah kesehatan mental. Nah, itulah dampak negatif dari tidak adanya motivasi dan kepuasan kerja. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang cara mengukur motivasi dan kepuasan kerja. Yaitu yang pertama menggunakan metode survei. Menggunakan kuesioner standar seperti Job Descriptive Index atau Minnesota Satisfaction Questionnaire yang mengevaluasi aspek-aspek seperti gaji, hubungan kerja, dan lingkungan kerja.
Yang kedua ada penilaian kinerja. Menilai kinerja karyawan berdasarkan indikator seperti kecepatan penyelesaian tugas, kualitas hasil kerja, dan kontribusi dalam tim yang dapat menunjukkan tingkat motivasi dan kepuasan kerja. Yang ketiga ada indikator tingkat kepuasan dan motivasi karyawan. Menggunakan indikator seperti tingkat turnover, absensi, dan keterlibatan karyawan untuk mengukur tingkat kepuasan dan motivasi secara tidak langsung. Strategi meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang pertama, program penghargaan dan pengakuan, di mana memberikan penghargaan baik berupa materi seperti bonus atau hadiah maupun non-materi seperti pengakuan publik atau sertifikat kepada karyawan yang menunjukkan kinerja atau dedikasi luar biasa. Hal ini dapat meningkatkan rasa dihargai dan memotivasi karyawan untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan. Menyediakan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan melalui pelatihan, kursus, atau mentoring, karyawan yang merasa diberi kesempatan untuk berkembang cenderung lebih termotivasi dan puas dengan pekerjaannya karena merasa dihargai dan diberikan jalan untuk maju dalam karir mereka. Yang ketiga ada membangun budaya kerja yang positif. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, inklusif, dan saling menghargai. Budaya yang positif dapat meliputi komunikasi terbuka, pengakuan terhadap pencapaian individu, maupun tim dan penciptaan suasana yang harmonis. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan kerja dan membuat karyawan merasa lebih termotivasi. Yang keempat, ada pemberian fleksibilitas kerja. Memberikan fleksibilitas dalam jam kerja atau memungkinkan kerja jarak jauh, remote work, dapat meningkatkan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Fleksibilitas ini sering kali meningkatkan kepuasan kerja karena karyawan merasa lebih nyaman dari tidak tertekan dengan jam kerja yang kaku. Ini juga membantu meningkatkan motivasi karena karyawan dapat bekerja dengan cara yang lebih sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka. Jadi, motivasi dan kepuasan kerja adalah dua faktor krusial yang mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan karyawan dalam suatu organisasi. Motivasi yang berasal dari dorongan internal dan eksternal mengarahkan perilaku individu untuk mencapai tujuan, sementara kepuasan kerja mencerminkan sejauh mana karyawan merasa puas dengan pekerjaannya. Keduanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti gaji, hubungan kerja, peluang pengembangan diri, dan lingkungan kerja. Karyawan yang termotivasi dan puas cenderung lebih produktif, loyal, dan memiliki kinerja yang lebih baik. Sedangkan kurangnya motivasi dan ketidakpuasan dapat mengarah pada penurunan kinerja, absensi, dan turnover. Untuk mengukur keduanya, organisasi dapat menggunakan survei, penilaian kinerja, dan indikator seperti tingkat absensi dan turnover. Strategi untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja mencakup pemberian penghargaan dan pengakuan, pelatihan dan pengembangan karyawan, membangun budaya kerja yang positif, dan menawarkan fleksibilitas kerja. Dengan menerapkan strategi ini, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, meningkatkan kinerja, dan mencapai tujuan bisnis secara lebih efektif. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.